salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang PCB atau polychlorinated biphenyls, yang mana materi ini adalah materi pertemuan ke-6 dalam MK Toksikologi Perairan. Nah, sebelumnya jangan lupa kalian like, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis dan supaya channel ini lebih berkembang. Polychlorinated biphenyls atau PCB seperti pada gambar strukturnya terdiri dari dua cincin penil dan banyak atom klor. PCB sendiri ini sudah diproduksi secara komersil sejak tahun 1929 dan digunakan dalam dunia industri. Akan tetapi, PCB ini memiliki dampak yang negatif terhadap lingkungan, sehingga PCB ini dalam penggunaannya dalam industri itu sudah dilarang. Senyawa PCB itu mempunyai sekitar 209 turunan senyawa biphenyl. Nah, yang membedakan dari 209 turunan PCB ini adalah dari penempatan serta jumlah Cl atau klor dalam senyawa PCB. Nah, penempatan dan jumlah Cl ini juga menentukan tingkat toksisitasnya di lingkungan. Semakin banyak klor atau Cl, maka semakin bersifat hidrofobik senyawa PCB tersebut, sehingga tingkat akumulasi dalam sedimen dan bioakumulasi biota airnya sangat tinggi karena sifat hidrofobiknya itu. Sifat dan ciri khas PCB yang pertama adalah dia sangat bersifat beracun, khususnya dalam lingkungan. Kemudian yang kedua memiliki sifat persisten atau sulit terurai karena dia sangat stabil secara kimiawi, tahan terhadap oksidasi reduksi, tahan terhadap pergantian elektron. Sifat yang ketiga, dia memiliki sifat bioakumulasi dan berpindah melalui rantai makanan. Bioakumulasi ini kenapa? Karena PCB ini tidak larut dalam air. Jadi dia tertahan dalam tubuh biota dan tidak mudah terbuang oleh sekresi baik lewat urin ataupun keringat. PCB juga ini larut dalam lemak atau minyak sehingga terakumulasi pada makhluk hidup. Lalu yang keempat, sifat PCB ini sangat mudah tersebar. Misalnya saja PCB ada di udara, maka lewat udara PCB itu akan berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Atau PCB juga itu mudah dibawa oleh arus air. PCB juga mudah dibawa oleh spesies burung melintasi batas internasional ataupun batas negara. Karena sifat fisis dan kimiawi dari PCB itu, makanya PCB itu sangat banyak digunakan dalam industri. Contohnya saja dalam industri cat, PCB itu ditambahkan dalam cat sehingga akan membuat cat itu tidak mudah teroksidasi karena sifat PCB yang tadi sangat stabil, dia tidak mudah teroksidasi sehingga cat itu tidak gampang rusak. Atau PCB juga banyak digunakan sebagai larutan isolasi, pendingin, dan juga digunakan sebagai minyak trafo atau transformer dalam minyak. Pencemaran PCB dalam air itu umumnya disebabkan karena pembuangan limbah dari industri yang langsung membuang limbah mereka ke perairan, atau bisa juga disebabkan oleh tumpahan minyak, pembuangan limbah industri, khususnya industri-industri yang menggunakan PCB dalam proses industri mereka. Ketika PCB sudah masuk dalam perairan, maka si PCB ini akan bersifat terakumulasi mulai dari biota terkecil, contohnya saja fitoplankton, sampai ke biota terbesar, dan PCB ini memiliki sifat terakumulasi juga dalam sedimen. Nah, ketika PCB ini sudah terakumulasi dalam biota, PCB ini tidak mudah terurai, tidak mudah terdegradasi, sehingga PCB ini akan tertahan di dalam biota air. Ketika biota air yang terkontaminasi PCB kemudian dikonsumsi oleh manusia, maka akan menyebabkan penyakit yang serius terhadap manusia.
Sementara pada biota air telah dilakukan penelitian untuk mengetahui tingkat akumulasi PCB dalam tubuh biota air dan didapatkan hasil bahwa hampir setiap bagian tubuh biota air itu terdapat konsentrasi PCB. Namun, konsentrasi PCB yang tertinggi ada pada gonad atau sistem reproduksi biota air. Dengan kata lain, bahwa PCB ini dapat mengganggu sistem reproduksi dari biota air. Oke, demikianlah video pembelajaran kita kali ini tentang PCB. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebagai presensi, silahkan kalian tuliskan nama, NPM, dan kelas kalian di kolom komentar. Jika ada yang kalian ingin tanyakan, silahkan kalian tuliskan juga ya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.